Halo adik-adik, kelas remaja Alkitab GKI Paulus 25 Jayapura. Apa kabarnya? Tentu dalam keadaan baik. Kembali kita bertemu di dalam Learn and Grow Together with Jesus. Pada saat ini kita masih dalam perayaan Paskah. Kita memaknai Paskah pada bagian yang kedua. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kehidupan kami dipelihara dengan kasih-Mu, penebusan kami dari dosa-dosa kami pun karena kasih-Mu semata Tuhan. Terima kasih. Kini kembali kami hendak mempelajari makna Paskah pada bagian yang kedua. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat dan menuntun kami pada pernyataan kasih-Mu, agar kami insaf dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengetahui tentang Paskah di dalam kehidupan kita akan belajar terlebih dahulu siapa diri kita. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah menjadi gambar dan rupa Allah. Itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai gambar dan rupanya berkuasa terhadap kehidupan isi dunia ini sebagai gambarnya. Kita dapat mengolah dan mendapat memanfaatkan apa yang telah Allah ciptakan. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa karena mendengar atau mengikuti suara iblis. Itu terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 4-6, di mana Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang semula Allah katakan kita tidak boleh memakannya. Tetapi Adam dan Hawa memakannya sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa demikian? Karena Adam dan Hawa lebih mendengarkan suara bujukan dari si iblis. Tetapi Allah begitu mengasihi manusia. Melalui perempuan dijanjikan oleh Allah tentang keselamatan. Adik-adik dapat membacanya di dalam Kejadian 3 ayat 15 dan Lukas 1 ayat 34-35. Di situ Allah menjanjikan bahwa dari perempuan akan lahir seorang laki-laki, seorang anak yang akan meremukkan kepala si ular. Namun, manusia tersebut harus menderita karena tumitnya digigit oleh si ular. Akibat dosa, maka manusia terusir dari hadapan Allah. Di dalam Kejadian 3 ayat 23. Manusia diusir dari Taman Eden, di mana Allah pertama kali menempatkan manusia untuk mengelola isi dunia ini. Hal yang kedua, timbullah permusuhan disebabkan iri hati pada sesama. Adik-adik dapat ingat tentang peristiwa tentang Kain dan Habel, di mana Kain membunuh adiknya Habel disebabkan iri hati, karena persembahan yang diberikan oleh Habel diterima oleh Allah, sedang yang dimilikinya tidak diterima. Itu terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Menerima maut sebagai upah dosa, di dalam Roma 6 ayat 23. Jadi upah dari dosa adalah maut adik-adik. Dan setiap orang yang berdosa akan menerima maut. Kisah Nuh adalah gambaran penghukuman atas dosa dan penyelamatan manusia dari Allah. Jadi ketika peristiwa Nuh, air bah meliputi isi dunia ini, manusia tidak akan pernah selamat kecuali Nuh dan keluarganya, karena Allah memberikan kepada mereka pertolongan yang berupa perahu. Nuh diperintahkan oleh Allah membuat perahu yang cukup besar, sehingga Nuh dan keluarganya selamat beserta
hewan-hewan yang diperintahkan oleh Allah datang kepada Nuh untuk diselamatkan. Kejadian 6 ayat 9 menceritakan bagaimana dahsyatnya manusia dihancurkan oleh Allah dengan air bah. Lalu kemudian Allah memilih satu keluarga di dalam mewujudkan karya keselamatannya. Itu terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, yaitu ketika Allah memanggil Abram dan Sarah untuk menjadi bangsa pilihan Allah. Yang pertama, Allah menjadikan keluarga Abraham adalah menjadi bangsa yang besar. Kemudian memberkatinya dan membuat namanya masyhur dan menjadi berkat bagi isi dunia ini. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati, tetapi siapa yang jahat pada Abraham atau mengutuk Abraham akan dikutuk. Jadi, Allah memilih keluarga Abraham untuk mewujudkan karya keselamatannya. Tentu adik-adik ingat tentang peristiwa Musa membelah Laut Merah? Ya, Musa membelah Laut Merah untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana bangsa Israel tiba sampai masuk ke dalam bangsa Mesir? Yaitu ketika dunia diancam bahaya kelaparan. Israel masuk ke tanah Mesir karena bahaya kelaparan tersebut. Tentu adik-adik ingat tentang peristiwa Yusuf menjadi seorang raja muda dan kemudian menyelamatkan 11 saudara-saudaranya dari bahaya kelaparan. Dan kemudian 11 saudara dan bersama Yakub ayahnya masuk ke tanah Mesir untuk dipelihara dari bahaya kelaparan tersebut. Keluarga Yakub yang menjadi besar dan bernama bangsa Israel menjadi besar dan membuat ketakutan bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir memperbudak Israel karena iri hati. Lalu setelah 400 tahun bangsa Mesir memperbudak bangsa Israel di tanah Mesir, Musa diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dengan tentunya adik-adik ingat 10 tulah. Dan pada tulah yang terakhir, yaitu pada tulah yang ke-10, Allah memberikan maut kepada bangsa Mesir. Tetapi orang-orang Israel diselamatkan dengan cara memberikan kurban penebusan dosa, yaitu dia memotong seekor domba, kemudian darahnya diusapkan di tiang-tiang pintu mereka, sehingga ketika malaikat maut melewati mereka, rumah itu tidak dikunjungi oleh malaikat maut. Tetapi setiap rumah yang tidak diolesi oleh darah anak domba akan dimasuki oleh malaikat maut, sehingga setiap anak-anak pertama dari bangsa Mesir akan mati. Sementara bangsa Israel, mereka merayakan Paskah pertama, yaitu mereka memotong anak domba dan kemudian memanggangnya dan memakannya dengan sayur pahit dan roti tak beragi. Dan peristiwa tersebut dilakukan secara terus-menerus oleh bangsa Israel, yaitu dengan mengenakan korban bakaran yang disebut korban penebusan dosa. Setiap bangsa Israel melakukan ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, untuk menebus dosa mereka, karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Daud menjadi raja Israel. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan pada akhirnya Daud menjadi raja Israel yang kedua setelah Saul. Dia adalah seorang gembala yang menjadi raja bagi bangsa Israel. Samuel mengurapi Daud
menjadi seorang raja ketika Saul sudah ditolak oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Dan kemudian Daud menjadi panglima semasa hidup Saul. Dan dia berteman dengan Yonatan, anak dari Saul. Peristiwa yang pertama dilakukan oleh Daud menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu dengan mengalahkan Goliat dengan cara menembakkan menembakkan batu melalui alat yang namanya ali-ali tepat pada dahi dari Goliat. Dan Goliat mati hanya dengan sebutir batu kecil yang dilemparkan oleh Daud. Di situ Saul melihat bahwa Daud dipilih oleh Allah menjadi orang yang diurapi oleh Allah untuk menggantikannya. Daud adalah seorang yang percaya penuh kepada Tuhan dan hidup dengan rendah hati. Dia tidak bermegah karena semua kemenangan tersebut yang dia lakukan, dia persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dia menyadari tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Tuhan Allah meneguhkan Daud dan keturunannya sebagai raja pilihan Allah. Setelah Saul mati bersama anaknya Yonatan di medan perang, Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan selama di dalam perjalanannya menjadi bangsa Israel, banyak pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Tetapi Daud hidup percaya kepada Tuhan dan hidup dengan rendah hati, sehingga Tuhan meneguhkan keturunannya menjadi raja pilihan Allah. Salomo adalah anak Daud dari Batseba yang kemudian menggantikan Daud menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Tapi ternyata Salomo adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Sayangnya, Salomo tidak taat kepada Allah. Ketidaktaatan Salomo menghancurkan Israel. Yang pertama, Salomo memiliki banyak sekali istri. Ada 1.000 orang dari bangsa luar Israel. Padahal Allah sudah mengatakan kepada Daud beserta keturunannya bahwa mereka harus mencari istri dari dalam bangsanya sendiri, tidak boleh dari luar, supaya mereka tidak tergoda menyembah Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala mereka, yaitu berhala-berhala yang tidak sesuai Allah kehendaki. Allah menghendaki bangsa Israel hanya beribadah kepada Tuhan saja. Tetapi Salomo memiliki banyak istri dan membawa semua sesembahan mereka ke dalam tanah Israel. Sehingga banyak sekali bangsa Israel yang tersesat karena mereka menyembah juga berhala-berhala dari istri-istri Salomo. Hal itu sangat mendukakan Tuhan. Allah mengatakan kepada Salomo bahwa kerajaan Israel akan dikoyakkan, dan karena ketidaktaatannya maka Salomo hanya mewariskan dari 2 suku saja, sementara 10 suku akan diberikan kepada budaknya. Itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-11. Kehancuran dan pembuangan Israel. Adik-adik ingat bahwa kehancuran bangsa Israel disebabkan oleh Salomo yang tidak taat di dalam melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga dengan raja-raja selanjutnya. Bangsa Israel terbelah menjadi 2, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara beribu kotakan Samaria, sedangkan Israel Selatan beribu kotakan Yerusalem. Samaria merupakan ibu kota dari 10 suku bangsa Israel. Sedangkan Yerusalem merupakan ibu kota dari 2 suku bangsa Israel, yaitu suku Yehuda dan Benyamin.
Pada akhirnya, ketika bangsa Israel dihancurkan oleh Asyur dan Babilonia, bangsa Israel kemudian Israel Utara dibawa ke menjadi wilayah jajahan Assyria atau Asyur, sedangkan Israel Selatan dibawa menjadi bangsa jajahan, dibawa ke daerah Babilonia untuk menjadi bangsa jajahan. Dan pada akhirnya mereka pulang dari Babilonia dan membangun kembali kerajaan Israel, tetapi tidak sama seperti ketika Raja Daud menjadi seorang raja. Mereka hancur. Allah mengizinkan mereka dihancurkan karena mereka tidak taat. Lalu kemudian di dalam pembuangan bangsa Israel, Nabi Yesaya menjelaskan tentang nubuatan kehadiran seorang Mesias. Mesias itu akan hadir dari seorang perempuan dan dia akan dilahirkan di tengah kota Bethlehem, dan kemudian dia akan dikorbankan untuk menebus bangsa Israel. Itu terdapat juga di dalam Kejadian 3 ayat 15, Matius 1 ayat 50 yang menjelaskan dia lahir dari seorang perawan. Yang bagian kedua, Mesias itu akan datang dari keturunan Yakub. Yaitu di dalam Bilangan 24 ayat 17 dan Matius 1 ayat yang kedua. Mesias merupakan ahli waris dari tahta kerajaan Daud. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13, Yesaya 9 ayat 7, Lukas 1 ayat 32 hingga ayat yang ke-33. Ciri dari anak yang dilahirkan itu adanya pembunuhan yang telah terjadi di kota kelahiran seorang Mesias, yaitu diceritakan di dalam Yeremia 31 ayat 15 dan Matius 2 ayat 16 sampai 18. Tentu adik-adik ingat, ketika Herodes mendengar akan lahir seorang Mesias, Herodes memerintahkan orang membunuh anak-anak kecil di tengah kota Bethlehem. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus lahir. Mesias akan diam di hadapan para penuduhnya. Jadi ketika Tuhan Yesus diadili, dia diam saja. Itu terdapat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7 dan digenapkan di dalam Markus pasal 15 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Mesias akan disalibkan bersama para penjahat. Itu dibuatkan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12 dan Matius 27 ayat 38. Mesias akan dibangkitkan dari kematian. Itu dikatakan di dalam Mazmur ayat 16 ayat pasal 16 ayat yang ke-10, Mazmur 49 ayat yang ke-15 dan digenapkan di dalam Matius 28 ayat 2 hingga ayat yang ke-7. Mesias akan menjadi korban penebusan dosa. Itu dibuatkan di dalam Yesaya 53 ayat 5 hingga ayat yang ke-12 dan Roma 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-8 menjelaskan tentang kesaksian tersebut. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia disalibkan menjadi korban Paskah. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati, lalu dikuburkan oleh Nikodemus dan perempuan-perempuan di kubur Yusuf Arimatea, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Itu terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Mesias yang menebus segala dosa-dosa kita. Saat ini Tuhan Yesus ada di
surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan setiap orang akan menantikan Dia untuk datang yang kedua kali menjemput kita semua. Lalu makna Paskah bagi kita apa? Yang pertama, engkau berharga di mata Tuhan, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 4. Kita semua berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan mau mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus kita semua dari dosa. Dan Dia bangkit untuk menyelamatkan kita dari lubang maut. Kita berharga sekali, sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat bahwa adik-adik berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Kuduslah kamu karena aku kudus. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan Allah kita adalah kudus. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harus keluar dari Taman Eden. Karena manusia sudah tercemar, sudah tidak kudus lagi di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tidak kudus di hadapan Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, kita akan mati. Karena kita tidak sanggup lagi hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan mengharapkan kita hidup kudus sesuai dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Karena kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau masuk ke dalam surga. Karena itu kita harus hidup kudus. Hal yang ketiga, percayalah dengan sungguh. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita percaya, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan datang ke rumah Bapa kita di surga. Karena hanya orang yang percaya yang dapat masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Adik-adik, inilah makna Paskah bagi kita. Bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan meminta kepada kita untuk hidup kudus. Dan kita harus percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Supaya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan kembali di Firdaus, di rumah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepada kami semua. Beri kami kemampuan untuk menjaga kasih-Mu di dalam hidup kami. Sebab tanpa kasih-Mu, kehidupan kami menjadi kacau dan tak menyenangkan. Pegang tangan kami selalu Bapa, dan jangan pernah lepaskan. Bila kami nakal, ingatkan kami akan pengorbanan-Mu, supaya si iblis tidak lagi menggoda kami untuk hidup di dalam dosa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dulu ke adik-adik. Down on my knees. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Once I was blind, I could not see the glory of Jesus, so rich and free. I've heard about Him, the man of Galilee. I cried out, Lord, oh help me please. Down on my knees,
I found my Jesus down on my knees. I found my Lord. It wasn't on the mountains, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. He took my hands, I held up high, and he saw the tears that I have cried. Oh, he came down and held me tight, and he said, my child, you are mine. I went down on my knees, and I asked the Lord, have mercy please. He had compassion, he showed me love. Now I praise the Lord above. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountains, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord, but it was on my knees. I found my Lord. Oh, but it was on my knees. I found my Lord. Hanya dengan berlutut kita dapat datang kepada Tuhan dan kita dapat menemuinya. Demikianlah adik-adik, dia sudah tidak ada lagi di kubur. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah menebusmu dari lubang kubur. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.